Pak Esra, tolong jawab. Kitab Yesaya ini mengajarkan tauhidnya Yahudi atau mengajarkan trinitasnya Kristen? Ya, shalom teman-teman semua dimanapun kita berada pada saat ini. Kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemayan Yasin. Dan pada video kali ini teman-teman, saya akan membahas seorang ustadz yang memberikan pertanyaan kepada Pendeta Esra Soru mengenai ayat Alkitab. Dan saya kurang tahu apakah Pak Pendeta Esra Soru sudah menanggapi hal ini atau belum, karena saya lihat di channel Pendeta Esra Soru belum ditanggapi hal ini. Teman-teman, sebelumnya mari kita simak saja videonya yang berikut ini. Pak Esra, tolong jawab. Kitab Yesaya ini mengajarkan tauhidnya Yahudi atau mengajarkan trinitasnya Kristen? Jangan bohong, Pak. Mana ada ajaran ketuhanan Yesus dan trinitas dalam kitab Yesaya? Saksikan ayat-ayat dalam kitab Yesaya. Aku ini Tuhanmu atau ilahmu. Yesaya pasal 41 ayat 10. Akulah Tuhan atau ilah, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Yesaya pasal 43 ayat 10. Akulah Allah atau ilah, dan tidak ada yang lain. Yesaya 46 ayat 9. Pak Esra, dari 3 ayat Yesaya di atas ada berapa Tuhan, Allah atau ilah dalam kitab Yesaya? Berapa? 1. Nah, mari kita masuk ke Yesaya 96 yang Bapak bahas. Namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Pak Esra, dari Yesaya pasal 9 ayat 5 ini ada berapa Tuhan? 2? 3? Tidak, Pak Esra, cuma 1 Tuhan Allah. Pemirsa, mengapa Pak Esra salah kaprah menafsir ayat ini? Karena susunan kalimatnya membuat orang awam seperti Pendeta Esra Soru ini salah kaprah. Nah, jadi itu dia videonya dari Ustadz Sanihu Munir. Saya kurang tahu di mana Ustadz ini sekarang ya, karena saya lihat di channelnya itu sudah lama tidak pernah upload video lagi. Sekitar kurang lebih 1 tahun dia tidak pernah upload. Saya kurang tahu apakah dia sudah pindah negara atau pindah planet, saya kurang tahu. Jadi teman-teman, yang jelas di video ini saya mau menanggapi apa yang dia tanyakan kepada Pendeta Esra Soru. Dan mudah-mudahan Pak Pendeta Esra Soru bisa menanggapinya kembali nanti. Mungkin penjelasan saya kurang sempurna seperti apa yang Pendeta Esra nanti sampaikan, tetapi setidaknya saya akan memberikan gambaran dari apa yang dia tanyakan. Nah teman-teman, ketika Ustadz ini dia menuduh orang Kristen memiliki 3 Tuhan, maka kita perlu memiliki jawaban atau kita perlu mempertanggungjawabkan hal itu. Jadi kita sebagai orang Kristen punya hak jawab. Setiap pemahaman yang keliru, penafsiran yang keliru dari para ustadz perlu kita meluruskannya, supaya jangan ada yang salah paham mengenai apa yang mereka sampaikan. Nah teman-teman, mereka menuduh Tuhan Kristen ada 3, padahal orang Kristen tidak pernah mengaku bahwa Tuhannya 3. Melainkan orang Kristen mengaku bahwa Allahnya adalah Tritunggal. Jadi definisi Tritunggal itu bukan 3 Tuhan. Itu yang sering mereka salah pahami, seperti Ustadz Sanihu Munir ini. Jadi dia menuduh sendiri, dia sendiri pula yang kepanasan, dia sendiri pula yang panik memahami kitab Kristen. Apakah salahnya di kitab Kristennya? Bukan. Salahnya itu di otak Pak Ustadz Sanihu Munir, bukan di kitab sucinya Kristen. Jadi teman-teman, yang pertama, ketika dia mengutip ayat Yesaya tadi, ada 3 ayat itu tadi, dia bertanya apakah ada Allah Tritunggal di situ atau tidak. Dia berkata bahwa Tuhan di situ adalah 1.
Saya kurang tahu siapa orang Kristen yang pernah mengakui Tuhannya ada tiga. Karena yang kami kenal, yang kami pahami, yang kami yakini orang Kristen bahwa Allah kami itu adalah Allah Tritunggal. Di mana Allah yang dalam perjanjian lama yang pernah berfirman kepada para nabi, itulah yang inkarnasi jadi manusia. Jadi kalau kita lihat beberapa ayat dalam perjanjian lama, sebenarnya sudah ada kalimat yang menggambarkan Trinitas itu atau Tritunggal itu. Yang pertama di dalam Kejadian 1 ayat 1 dan seterusnya itu sudah ada gambarannya, di mana di situ ada Allah yang menciptakan, dan kemudian ada Roh Allah, dan kemudian ada firman Allah. Dan kemudian ketika Allah berfirman, marilah kita atau baiklah kita menjadikan manusia itu serupa dan segambar dengan kita. Sudah ada kata kita di situ. Dan kemudian ketika terjadi kekacauan bahasa di Menara Babel, di mana juga Allah berfirman di situ, baiklah kita turun untuk mengacaukan bahasa mereka. Jadi ada kata kita di situ. Makanya kalau memahami Alkitab itu harus pahami ayat-ayat sebelumnya. Jangan hanya berpatokan kepada satu ayat itu lalu mengambilkan satu kesimpulan dari situ. Jadi disitulah kelirunya nanti. Jadi teman-teman, orang Kristen mengenal Allah itu di dalam Yesus Kristus. Kok kenalnya di dalam Yesus Kristus? Ya, itu sesuai dengan apa yang dikatakan Yesus kepada Filipus. Dia berkata bahwa barang siapa melihat aku, dia telah melihat Bapa. Itulah sebabnya orang Kristen kalau berkata bahwa Allah yang kami kenal di dalam Yesus Kristus. Kita kenal Allah itu di dalam Yesus. Karena Yesus berkata sendiri, barang siapa melihat aku, dia melihat Bapa. Ustadz Sanihu Munir, dia mencoba mengutip ayat Yesaya 43 ayat 11. Sebenarnya bukan ayat 10 tadi yang dia kutip itu, karena berbeda isinya dengan yang dia baca. Mari kita baca Yesaya 43 ayat 11. Di situ dikatakan, akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Jelas bahwa tidak ada Allah selain Allahnya Israel sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu sebelum terjadi inkarnasi, Allahnya Israel aja sudah mengaku bahwa dia adalah Allah Juru Selamat. Itu sebelum terjadi peristiwa inkarnasi atau sebelum Allah datang dalam rupa manusia. Tetapi setelah terjadi peristiwa inkarnasi, apakah Allah itu tetap dikatakan sebagai juru selamat ketika dia menjadi manusia? Mari kita melihat perkataan malaikat sendiri atau pengakuan malaikat sendiri di dalam Lukas 2 ayat 10 sampai 11. Begini firman Tuhan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Apa kesukaan besar itu? Ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota jauh. Nah, jadi setelah peristiwa inkarnasi itu atau setelah Allah datang dalam rupa manusia pun, Allah itu tetap dikatakan sebagai Tuhan dan juru selamat. Ini udah jelas, clear ini pengakuan malaikat. Perhatikan teman-teman ya, saya mau katakan sekali lagi, sebelum peristiwa inkarnasi itu terjadi, Allah itu disebut juru selamat. Setelah pun peristiwa inkarnasi itu dan setelah Allah datang dalam rupa manusia atau firman itu menjadi manusia, itu dia tetap dikatakan sebagai juru selamat. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Tidak ada orang Kristen mengakui ada 3 Tuhan yang dia yakini. Tidak pernah. Nah, itu hanya tuduhan para oknum ustadz saja itu. Mereka menuduh, mereka mulai panik, mereka mulai kepanasan, dan mereka mulai memfitnah. Padahal orang Kristen biasa-biasa saja. Tidak pernah ada di benak orang Kristen itu punya 3 Tuhan. Kok mereka yang tidak meyakini itu justru mereka yang ribut masalah Tuhannya Kristen. Padahal sudah jelas-jelas bahwa orang Kristen itu mengaku Allahnya itu adalah Allah Tritunggal. Allah Tritunggal definisinya bukan 3 Tuhan ya.
Jadi kalau dengar kata Tritunggal, jangan sampai timbul di benak kita ada 3 Tuhan, ada 3 takhta, ada 3 kerajaan. Tidak. Itulah sebabnya orang Kristen mengenal Allah itu di dalam Yesus Kristus. Allah yang mana? Itu ada di dalam Yohanes 1. Allah yang pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu sendiri adalah Allah. Dan firman itu telah menjadi manusia. Firman itu telah menjadi manusia. Ketika dia telah menjadi manusia, maka tetap dikatakan dia sebagai juru selamat. Sama halnya seperti yang ada di dalam perjanjian lama. Dia tetap juru selamat. Dari dulu, sekarang, dan seterusnya, dia tidak pernah berubah. Dia tetap juru selamat. Harusnya ketika Ustadz membacakan ayat di dalam perjanjian baru yang mengatakan Yesus adalah Tuhan dan juru selamat, harusnya Ustadz berpikir, harusnya tariklah benang merahnya dari situ ke Nabi Yesaya tadi, ke firman Allah yang disampaikan melalui Nabi Yesaya di dalam Yesaya 43 ayat 11, di mana di sana dikatakan Allah juru selamat, tidak ada yang lain. Ya, ketika dia menjadi manusia tetap tidak ada yang lain juru selamatnya. Tetap juru selamat itu Allah yang datang dalam rupa manusia itu. Nah, jadi pemahaman para ustadz atau oknum-oknum ustadz itu sebenarnya sudah keliru. Sudah keliru pandangan mereka terhadap Kristen. Oh, Kristen itu mengakui ada 3 Tuhan. Siapa Kristen yang mengakui ada 3 Tuhan? Orang Kristen tidak pernah mengaku Tuhannya 3. Yang kami akui itu Allah kami itu Tritunggal. Nah, Allah Tritunggal itu ya Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ada di dalam kesatuan, yaitu kealahannya itu 1. Jadi tidak ada 3. Jadi itu yang perlu saya jelaskan ya teman-teman. Mungkin nanti Pak Pendeta Esra Soru lebih menjelaskan lagi, kalau mungkin dia dengar ini, lebih menjelaskan lagi secara mendetail. Ini hanya gambaran sederhana saja, bahwa orang Kristen itu tidak mengakui 3 Tuhan. Jadi yang diakui oleh Kristen itu adalah Allah Tritunggal. Makanya orang Kristen kalau berdoa, Bapa kami yang kami kenal di dalam Yesus Kristus. Kenapa Bapa kita kenal di dalam Yesus Kristus? Karena itu pengakuan Yesus. Engkau melihat aku sama halnya engkau melihat Bapa. Barang siapa melihat aku, dia sudah melihat Bapa. Jadi itulah sebabnya orang Kristen mengenal Bapa itu di dalam Yesus itu. Jadi itu dia teman-teman ya, tidak ada yang keliru, tidak ada yang bingung sebenarnya kalau benar-benar memahami Alkitab itu dengan benar sendiri. Nah, kalau Pak Ustadz Sanihu Munir pun, kalau dia mencari keterangan dari kata Allah atau Elohim di dalam perjanjian lama, itu bentuknya bukan tunggal, itu bentuknya jamak. Elohim itu adalah plural, bukan singular. Dan itu sudah menggambarkan Allah Tritunggal di dalamnya. Jadi clear. Demikianlah yang saya sampaikan teman-teman. Ini kita punya hak jawab saja. Kita tidak perlu menyerang balik. Kalau orang Kristen bertanya aja, menanyakan atau mempertanyakan kitab suci mereka, keyakinan mereka, itu sudah dianggap penistaan. Itu baru pertanyaan. Kalau misalnya ada orang Kristen menanyakan, kenapa kitabmu begini? Kenapa keyakinanmu begini? Oh, udah kepanasan mereka. Mau melaporkan. Nah, jadi itu baru pertanyaan yang kita sampaikan. Apalagi kalau kita menyerang, misalnya mempertanyakan atau mengeluarkan satu pernyataan. Ini baru pertanyaan saja sudah dianggap penistaan. Gimana sih? Tetapi mereka ya secara membabi buta menyerang Kristen. Oh, Tuhannya Kristen 3. Kok Tuhannya Kristen lapar? Tuhannya Kristen tidur, istirahat, lelah. Kok bisa begitu Tuhannya? Tuhannya mati. Tuhannya tinggal kolor di atas kayu salib. Gitu mereka menyerang Kristen secara membabi buta. Tetapi giliran kita nanti, nggak usahlah dulu mau menyerang, mengeluarkan satu pernyataan. Giliran kita mau bertanya aja, menanyakan keyakinan mereka nggak bisa bertanggungjawabkan. Larinya ke polisi, mau melapor. Jadi itulah yang terjadi selama ini. Jadi kita sebagai orang Kristen nggak perlu kita serang, karena takutnya nanti mereka jadi kepanasan. Jadi kita tinggal mau menjawab aja apa yang mereka pahami mengenai kitab suci kita.
Kalau itu salah, mari kita berikan jawaban yang sesungguhnya. Jadi kita perlu pertanggungjawabkan iman kita itu. Tidak ada yang keliru mengenai konsep ketuhanan Kristen. Itu sudah jelas. Demikian yang saya sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.